Olahraga Hambalang kembali menjadi sorotan setelah dikunjungi Presiden Joko Widodo. Kunjungan Presiden ini juga dinilai memberi pesan tersendiri kepada Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah sekitar 4 tahun mangkrak akibat kasus korupsi, Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, Bogor kembali menjadi sorotan setelah dikunjungi Presiden Joko Widodo. Presiden akan meminta kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menentukan nasib Hambalang. Pengamat politik Syamsuddin Haris menilai ada pesan yang ingin disampaikan Presiden Joko Widodo dengan kunjungannya ke proyek Pusat Olahraga Hambalang yang dibangun saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pak Jokowi melalui kunjungan ke Hambalang itu, belusukan ke Hambalang itu, ingin dalam tanda petik ya, memukul balik Pak SBY dengan statement-statementnya ketika beliau Pak SBY melakukan tol di Java ya. Bagi saya itu pukulan yang sangat telak pada Pak SBY. Sebab bagaimanapun Hambalang itu menunjukkan bahwa apa yang diklaim sebagai sukses, keberhasilan di masa lalu itu tentu masih menjadi pertanyaan. Terkait hal ini, Roy Suryo yang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 menolak jika proyek Hambalang disebut sebagai proyek mangkrak peninggalan SBY. Roy Suryo menyatakan proyek Hambalang sempat ingin diteruskan namun terhalang proses hukum yang masih berjalan. Ya, tahun 2010 setahu saya ketika saya meneruskan menjadi Menteri Pemuda Olahraga mengganti Pak Andi Alda Malangan, saya juga sempat membaca detail proyek itu. Ya, tentu itu sudah mulai satu proses yang cukup panjang. Walhasil kalau ternyata di tengah jalan ditemukan ada korupsi, tidak koruptornya, ambil orang-orangnya, tokoh-tokohnya. Meskipun mungkin kalau kemudian ternyata dari hasil penelitian itu ada sesar dan lain sebagainya di situ, ya sudah, berarti memang itu keandekan harus direalokasikan. Itu juga kemudian sesuai dengan rekomendasi yang ada. Saya sudah baca itu, ada. Gitu. Setahu saya sudah, ya saya ketika zaman saya dilantik menjadi Menpora tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan saya berakhir tanggal 20 Oktober 2014, saya memang tidak menyentuh Hambalang sama sekali. Ya, karena apa? Saya taat hukum, saya hormati keputusan Panja, saya hormati KPK. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan korupsi megaproyek pembangunan Pusat Olahraga Hambalang. Kalau mengenai kasusnya sekarang masih dalam pengembangan, seperti yang tadi disebutkan masih ada satu tersangka yang sampai saat ini juga masih dilakukan pemeriksaan, ya belum selesai kasusnya. Ya, penyidik KPK nanti akan mengkonfirmasi lagi kepada tersangka tersebut yang juga masih dilakukan beberapa kali lagi pemeriksaan karena ini belum semuanya selesai. Jadi pengembangan kasusnya ke arah mana nanti penyidik yang akan mengembangkan itu. Mega proyek di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berbiaya 2,5 triliun di lahan seluas 32 hektar ini mulai dikerjakan pada 2010 lalu. Pembangunan mega proyek ini kemudian mangkrak setelah KPK membongkar praktek korupsi yang kemudian menyeret sejumlah nama penting di era SBY. Mereka yang telah ditangkap adalah mantan Menpora Andi Malarangeng dan adiknya Cul Malarangeng, mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, serta Dirut PT Dutasari Citra Laras Mahfud Suroso dan sejumlah nama lainnya. Tim Liputan Metro TV. Dari kemangkrakan yang ada di Pusat Olahraga Hambalang. Kalau kita melihat gedung yang ada di belakang saya ini tampak mangkrak dari waktu yang cukup lama, bahkan pada salah satu lantainya sudah ditumbuhi berbagai macam tanaman. Proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat kini terbengkalai. Sejak tahun 2012, pembangunan proyek di area seluas 32 hektar ini terhenti karena masalah tanah yang amblas. Bangunan Pusat Olahraga Hambalang yang masih setengah jadi ini kini terlihat rusak dan mulai ditumbuhi tanaman liar. Bahkan saat melakukan inspeksi mendadak di lokasi proyek olahraga ini, Presiden Jokowi merasa prihatin dengan kondisi bangunan yang tak terawat. Presiden Jokowi ingin aset negara bernilai triliunan rupiah ini diselamatkan. Rencananya nasib proyek Hambalang akan diputuskan dalam waktu 1 hingga 2 pekan mendatang dalam rapat terbatas. Atau tidak dilanjutkan. Kalau dilanjutkan, untuk apa? Apakah masih seperti lama untuk sekolah olahraga? Atau mungkin dirubah? Bisa aja dirubah jadi
Wisma Atlet misalnya, atau dirubah jadi untuk Pelatnas, atau dirubah jadi Rusunawa, atau dirubah nggak tahu. Atau pilihan yang kedua dibiarkan seperti ini. Tetapi sekali lagi, yang paling penting adalah penyelamatan aset negara. Kuncinya di situ. Sementara itu menurut tenaga ahli perencanaan Menteri ESDM Surono, meski rawan longsor, pembangunan proyek ini sebenarnya bisa saja dilakukan, asalkan dilakukan sesuai prosedur dan disesuaikan dengan kondisi tanah. Nah di sana memang saya sendiri yang menyatakan bahwa tidak layak huni karena apa? Bangunan-bangunannya itu dibangun di atas memang daerah yang rawan longsor tinggi. Nah, namun untuk bangunan-bangunan yang vital strategis, bangunan-bangunan yang mengundang konsentrasi banyak manusia seperti dulu ya dibangun proyek pusat olahraga itu seharusnya bisa, seharusnya bisa, asalkan dibangun dengan baik dan benar. Misalnya fondasi sampai ke tanah yang keras. Proyek Hambalang bermula pada Oktober 2009 lalu, saat Kemenpora menilai perlu dibangun pusat pendidikan, pelatihan, dan sekolah olahraga nasional. Proyek yang seharusnya rampung pada tahun 2012 tersebut terhenti, karena selain masalah tanah yang amblas, KPK juga membongkar praktik korupsi dalam pembangunannya. Tim Liputan, Metro TV. Jarang bersuara dan minim prestasi kini tengah berpolemik. Sidang paripurna berlangsung ricuh akibat rencana mengurangi masa jabatan pimpinan tidak direspon pimpinan DPD. Sejumlah anggota DPD pun menggulirkan mosi tidak percaya. Setelah ricuhnya sidang paripurna DPD, sejumlah anggota DPD langsung menggulirkan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPD. Sebanyak 62 anggota DPD mengajukan mosi tidak percaya setelah Irman Gusman menolak menandatangani perubahan tatip DPD yang mengatur masa jabatan pimpinan menjadi 2 tahun 6 bulan. Dengan hasil paripurna tersebut, segenap pimpinan DPD, Irman Gusman, Faruk Muhammad, dan GKR Hemas dilaporkan ke Badan Kehormatan DPD. Menurut anggota DPD, apa yang dilakukan pimpinan menutup sidang secara sepihak bukanlah tindakan yang etis. Tetapi pada dasarnya kita secara aturan kita melihat paripurna belum selesai, pimpinan BK masih di atas podium, tiba-tiba pimpinan secara sepihak menghentikan paripurna. Bagi kami itu salah satu unsur yang pasti akan disampaikan untuk pimpinan tersebut dipanggil. Keengganan pimpinan DPD menandatangani revisi tatip tersebut juga dinilai absurd. Pasalnya di dalam Undang-Undang MD3 tidak ada satupun pasal yang mengatur masa jabatan pimpinan DPD harus 5 tahun. Namun, menanggapi gugatan para anggota DPD ini, Ketua DPD Irman Gusman tetap bersikeras tidak menyetujui usulan tatip DPD itu. Dalam penjelasannya, Irman berpendapat perubahan tatip tersebut bertentangan dengan pasal 300 Undang-Undang MD3. Karena bagaimanapun kita ini sebagai lembaga negara kan diatur oleh undang-undang, terutama pasal 300 itu. Ya. Pasal 300 itu menyatakan peraturan tatip itu harus berdasarkan undang-undang pasal 300. Namun terlepas akan adanya permasalahan tatip, analisis Lingkar Madani Ray Rangkuti menyatakan sangat jelas melihat adanya rivalitas dalam masalah kepemimpinan di tubuh DPD. Akan lebih baik jika DPD saat ini berkonsentrasi dan fokus mencurahkan energinya untuk kemaslahatan rakyat. Sebab tanpa angka 2,5 pun ketua pimpinan DPR bisa diganti kok. Ya pimpinan anggota alat kelengkapan yang lain juga bisa diganti. Dengan cara apa? Ya dengan cara politik, karena mereka ditempatkan di situ juga dengan cara politik kan. Otomatis ya mereka juga akan bisa diganti dengan cara dengan cara politik gitu. Nah mekanisme ini yang semestinya dijalankan menurut saya ya di DPD, daripada berdebat 2,5 tahun yang seperti yang kemarin gitu ya. Pada saat yang bersamaan anggota DPD tidak pernah kita dengar keras ini berdebat untuk hal yang berkepentingan dan kepentingan rakyat gitu kira-kira. Ricuh yang terjadi pada sidang paripurna DPD cukup disayangkan. DPD kerap kali mendapat sorotan masyarakat karena dinilai minim prestasi.
Namun bukannya memperbaiki kinerja, sidang paripurna kali ini justru menimbulkan keributan hanya terkait masa jabatan pimpinan. Tim Liputan, Metro TV.